bisa melewati molekul fosfolipid yang membentuk membran sel, karena dia memiliki pori-pori yang bisa dilewati oleh zat yang dapat menembus pori tersebut. Nah, kita lihat osmosis. Osmosis merupakan proses perpindahan molekul pelarut dari larutan berkonsentrasi rendah ke larutan berkonsentrasi tinggi melewati membran semi permeabel. Contohnya di sini, ketika kita meletakkan suatu wadah, kemudian dibatasi oleh membran semi permeabel, bagian kiri diisi dengan larutan gula berkonsentrasi rendah, sementara sebelah kanan diisi dengan larutan gula berkonsentrasi tinggi. Setelah beberapa saat, air yang ada di sebelah kiri akan berpindah melewati membran dan akhirnya masuk ke sebelah kanan dan akhirnya menyeimbangkan konsentrasi larutan tersebut. Kadar air yang ada di sebelah kiri akhirnya sama dengan kadar air di sebelah kanan akibat dari peristiwa osmosis. Nah, kita juga bisa mengamati di sini ketika dua tempat atau dua larutan disandingkan, dipisahkan dengan membran semi permeabel, itu air yang ada di sebelah kiri itu akan berosmosis dan berpindah ke sebelah kanan dengan melewati membran yang ada celahnya atau ada pori-porinya. Sehingga di sini permukaan air lama-lama akan menurun dan permukaan larutan yang ada di sebelah kanan akan meningkat karena airnya bertambah. Nah, seperti ini. Proses osmosis itu sendiri akan berakhir atau berhenti apabila larutan di kedua sisi itu sudah memiliki konsentrasi yang sama atau disebut dengan isotonis. Nah, proses osmosis yang terjadi pada sel tubuh itu bisa kita lihat di sini, misalnya ketika sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan yang hipotonik itu sebelah kanan, dia akan mengalami plasmolisis karena air masuk ke dalam sel dan lama-lama menyebabkan sel membengkak dan akhirnya pecah. Di bagian tengah, sel akan tetap normal karena air yang keluar dan masuk sel itu sama atau seimbang. Sementara di sebelah kiri, itu sel berada dalam larutan yang hipertonik, air dari dalam sel akan keluar dan mengakibatkan sel mengkerut atau disebut dengan krenasi. Nah, jika osmosis terjadi pada sel tumbuhan, itu juga akan sama. Airnya akan masuk ke dalam sel jika berada dalam larutan hipotonik. Pada larutan hipertonik, air akan keluar dari sel. Dan pada larutan isotonik, air yang masuk dan keluar sel itu sama. Tapi perbedaannya di sini, dalam kondisi hipotonik, air yang masuk ke dalam sel tidak mengakibatkan sel pecah karena sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kuat dan kaku, sehingga mempertahankan bentuk selnya tetap normal. Sementara pada larutan yang hipertonik, sel tumbuhan akan mengalami plasmolisis karena air dari dalam sel berosmosis keluar, sehingga kita bisa dapat lihat di dalam animasi seperti ini. Nah, dapat kita lihat di sini sel yang mengalami plasmolisis, lepasnya membran dari dinding sel karena air dari sel berosmosis keluar akibat sel berada di larutan yang hipertonik. Ya, demikian saja penjelasan untuk difusi dan osmosis. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.